Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita melihat seperti halnya kajian biasa, kita memang pekajian daripada pasutri. Namun bukan berarti yang belum menikah tidak boleh datang di sini. Ya, harus. Kenapa? Karena perbekalan itu sangat baik. Maksudnya dengan mengatakan karena kesuksesan yang ada kalau bunda ayahanda memperhatikan dalam surah Ar-Rum, iya, dalam surah Ar-Rum itu menceritakan tentang kesuksesan Islam dalam menguasai dunia, diawalinya dengan Ghalibatur Rum dan selanjutnya. Tapi kenapa dalam kesuksesan Islam, dalam kesuksesan kejayaan syariat Islam saat itu, di situ ada ayat dengan kata-kata tentang masalah apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari satu cerita yang sangat besar, satu cerita yang sangat dahsyat tentang masalah keagungan dan kesuksesan dalam sebuah negara, dalam sebuah keagungan yang namanya adalah khilafah. Tiba-tiba di situ menceritakan keluarga, dan dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hubungan suami istri. Karena apa? Karena hakikatnya negara ini terbentuk isinya itu antara keluarga dan keluarga dan keluarga dan keluarga. Jadi mustahil, kalau boleh dikatakan melalui kata-kata Sayyid Qutb, mustahil yang namanya negara Islam itu tercipta kalau keluarganya masih belum keluarga Islami. Seperti itu. Makanya, dan mustahil keluarga Islam ini akan terbentuk kecuali individunya yang ada di rumah tersebut sudah individu yang apa? Yang Islami. Suaminya suami Islami, istrinya istrinya Islami, anaknya anak yang Islami. Berarti keluarga apa itu namanya? Islami. Tetangganya udah tetangga Islami, tetangganya jadi RT yang Islami. Setelah itu RT Islami jadi RW Islami, RW Islami, RW Islami, RW Islami jadi Lurah Islami, lurah jadi camat Islami, camat Islami jadi Kota Madya Islami jadi Provinsi Islami jadi negara. Masya Allah. Nah, berawal dari apa itu? Keluarga. Maka wajar ketika dalam surah Ar-Rum menceritakan tentang keagungan yang namanya kerajaan Romawi, kejayaan Persia, dan kejayaan Konstantinopel. Subhanallah, puntan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, la hawla wala quwata illa billah. Tidak akan pernah terjadi kesuksesan itu kecuali diawali dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Bergeraknya dari situ. Maka yang paling indah ketika hal ini disampaikan dalam surah Tahrim, qu anfusakum, lanjutkan, wa ahlikum naro, itu jagalah dirimu dan keluargamu. Diawali dengan keluarga, dirimu dan keluarga. Karena apa? Mustahil orang akan mendirikan sebuah yang namanya keindahan Islami kalau keluarganya masih belum Islami. Jadi itulah yang ada. Subhanallah. Lihat kata-kata yang tadi saya kata dalam surah Ar-Rum, kata-kata yang diucapkan tadi saya sampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha. Ini kata-katanya ya. Litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Saya akan katakan di sini litaskunu ya ilaiha. Ini dikatakan
litaskunu ilaiha. Di sini kata litaskunu ilaiha. Adanya suami istri, suami ini bisa litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu artinya apa? Membuat hatinya bisa berlabuh di hati dia. Hati istri bisa berlabuh di hati suami. Hati suami bisa mendarat di hati istri. Maknanya pendaratannya itu adalah hati, bukan jasad. Bukan litaskunu ma'aha. Iya, berkata kalau litaskunu ma'aha, agar bersama-sama hidupnya. Kadang-kadang bisa jadi satu rumah, kadang satu kamar, tapi tidak sehati. Ada nggak begitu? Mungkin. Iya, tidak sehati, tapi bisa jadi jauh tapi sehati, ya kan? Makanya jauh di mata, dekat di hati. Kalau ngelihat namanya jauh di mata, dekat di hati, iya kata-katanya. Dengan menyebutkan apa? Bisa jadi jauh di mata, tapi dekat di hati. Ini litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ma'aha, agar Anda berdiam diri bersamanya, agar Anda hidup bersamanya. Tidak begitu. Al-Quran mengatakan agar Anda bisa tentram, nyaman, karena Anda bisa menyimpan hati Anda di tempat yang nyaman, yakni di hati wanita. Dan agar wanita bisa menyimpan hatinya di hati laki-laki. Itu kalimat litaskunu ilaiha. Subhanallah. Jadi kalau seandainya kita punya sendal, ada khusus tempat taruh sendal, santai di situ, masya Allah. Simpan sendal ada di tempatnya, di tempatnya. Kalau hati tempatnya, subhanallah, bisa disimpan di hati suami, suami disimpan di hati istrinya, maka dikatakan litaskunu ilaiha, maknanya bukan litaskunu ma'aha. Ini poin pertama yang harus diketahui. Jadi pantesan ya, Al-Quran mengatakan litaskunu ilaiha, bahasanya bukan litaskunu ma'aha. Artinya apa? Litaskunu ilaiha, agar menjadikan hati Anda tentram, damai. Kenapa? Karena mendarat di hati istrimu. Dan istrimu akan menjadi tenang karena mendarat, tersimpan di hati suami. Ini fungsinya daripada suami istri yang ada. Kenapa? Karena pada dasarnya, subhanallah, pada dasarnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau dengan mengatakan kata-katanya, wah saya pengen yang namanya ketidakcocokan, udah nggak jadi. Tidak cocok, oh tidak jadi, tidak cocok, tidak jadi. Punten, boro-boro seperti itu. Yang namanya pegang, yang namanya manusia, jangankan adik kakak, jangankan yang namanya tetangga, kembar saja anak itu beda nggak kadang-kadang? Beda. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan kalimatnya, bahkan ada satu kalimat baina qalbain, antara dua hati, antara dua hati. Dua hati ini tidak akan bisa bersatu, pasti tidak bisa bersatu kecuali dengan rasa cinta yang ada karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan ketika Allah menciptakan Adam, qabadallahu min qabdah. Punten, kalinya kalau qabadha itu adalah memegang begini. Saya bisa menyimpan uang 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, 200 rupiah yang recehan. Saya bisa genggam di tangan ini, dan dalamnya berbagai macam uang yang ada di dalam. Itu qabdah. Qabdah itu begini, dipegang. Tapi jangan mengartikan Allah memegang begini. Tapi dalam arti kata, dalam genggaman Allah, tanah, berbagai macam tanah sebelum Adam diciptakan. Jadi Adam itu berasal bukan dari satu tanah, tapi apa? Berbagai macam tanah. Makanya saya pernah menyampaikan Adam itu kalimatnya daripada jamak, daripada apa namanya? Adam daripada udum atau udumah. Jadi kalau seandainya ibu berjalan, bapak berjalan, terus ada bukit gitu ya. Ada yang namanya tanah agak sedikit ke atas, tanah agak sedikit naik, itu namanya udum atau udmah. Maka diambil dari sini, diambil dari sini, diambil dari sini, dari berbagai macam tanah yang ada. Saya ulangi lagi, dari berbagai macam tanah yang ada, terus tanah itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, lalu diciptakan Adam. Saat itu jadi Adam, tapi anak cucunya ketahuan daripada sifat-sifat tanah yang ada. Saya tanya, apa sifat tanah itu sama kadarnya? Warnanya sama? Sifatnya sama? Tidak, berlainan. Ada tanah hitam, ada tanah kering, ada tanah liat, ada tanah coklat, ada agak basah, ada tanah subur, ada tanah tidak subur. Subhanallah, itu dikumpulkan semuanya dan dijadikan Adam. Makin lama keturunannya, maka terlihatlah sifat-sifat yang ada dan sifat yang berbeda. Memang kita ini tidak berasal dari tanah yang sama, tapi kita sepakat berasal dari tanah. Kalau mengatakan kita diciptakan dari tanah, iya, diciptakan dari tanah, tapi tanah itu berbeda-beda, termasuk kita.
Iya, ada tanah mana seperti itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memilih suami istri, ingat, bukan seperti memilih pakaian. Istri ketika memilih suami, suami ketika memilih istri, atau yang belum menikah itu bukan seperti pakaian. Dicoba dulu, nggak cocok dilepaskan, nggak cocok dilepaskan. Karena apa? Karena tidak pernah ada yang namanya pasangan yang apa? Sempurna. Bagaimana cara mengatasinya? Ada satu hadis Rasulullah SAW, masya Allah, iya, dengan mengatakan punten. Dalam hadis Rasulullah SAW, la yafraku mu'min mu'minah in kariha minha khalqan radhiya minha akhar. Ini adalah hadis sahih Muslim. Iya, dengan mengatakan tidak akan pernah ada kebencian dari istri ke suami, suami ke istri. Iya, tidak akan pernah ada datang kebencian suami ke istri, istri ke suami ketika dia melihat segala sesuatu ini. Iya, karena apa? Karena pasti ada sisi baiknya yang Anda lihat. Pasti ada sisi baiknya. Jadi ketika, punten sekali lagi, tidak akan pernah tertanam kebencian antara pasangan hidup, ini kata Rasulullah, selagi seseorang itu mampu melihat sisi baik pasangannya. Tidak pernah ada satu kebencian. Tidak akan pernah ada satu kebencian ketika suami istri ini sanggup memandang kelebihan dari suaminya, sambil pastinya dinasehatinya dan diperbaikinya. Iya, kadang-kadang yang ada dalam pikiran itu adalah, punten, subhanallah, apa namanya, yang ada keburukan, punten, selagi masih pandai melihat keburukan pasangan, itu akan jatuh dalam satu jurang kehancuran. Tapi ketika mampu seseorang itu melihat kebaikan dari pasangan, itu tidak akan pernah datang kebencian. Itu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim. Iya, dengan mengatakan tidak akan pernah terjadi kebencian pasangan hidup selagi pasangan hidup itu mampu melihat sisi kebaikan dari orang tersebut. Punten, misalnya ibu datang, bapak datang, contoh dulu, datang ke rumah teman, assalamualaikum, salam, masya Allah, ngelihat rumahnya rapi sekali, ini rapi segala macam, sampai nanya, ini karpet baru ya? Enggak, ini 2 tahun, kok rapi sekali? Istri saya hobinya bersih-bersih. Oh, istri saya ini. Dalam hatinya, istri saya nggak begini. Ya, bisa jadi istri Anda tidak begitu, tapi sholatnya istri Anda lebih rajin. Begitu kan? Begitu duduk lagi, oh silakan, bapak berkunjung lagi. Ketika berkunjung lagi, silakan makan. Begitu makan dengan mengatakan, aduh enak sekali nih nasinya, enak sekali nih lauknya, siapa yang buat? Biasa istri saya hobi masak. Lala mati, istri saya nggak bisa masak nih. Nah, begitu nantinya, ya. Boleh jadi istrinya nggak bisa masak, tapi apa? Subhanallah, ke anak-anaknya rajin, ke anak-anaknya lembut, bisa jadi. Ketika datang melihat ke rumah berkunjung, anaknya bandel, tapi istrinya mengatakan, nah nggak boleh gitu nak, gini. Kalau anak saya udah bejek-bejek kayak gitu nih, aduh sabar banget itu istrinya. Kok istri saya nggak sabar? Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu, iya. Ada satu kekurangan yang ada, sama dengan istri juga demikian. Ketika mengatakan, subhanallah, berkunjung, melihat dengan mata, ini rapi sekali ya tatanannya ya mbak ya, bagus banget. Ini suami saya yang rapiin begini, aduh suami saya nggak begini. Nah misalnya, misalnya, begitu kan kadang-kadang, boro-boro suami saya. Nah, itu kadang-kadang kita ini, punten, selalu membandingkan sebuah kehidupan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, padahal tidak sadar kalau pasangan hidup Anda ada satu kelebihan yang dia tidak miliki. Iya kan? Seperti itu. Boleh jadi istri saya tidak bisa ngurus anak, tapi istri saya sangat baik sekali memasaknya. Boleh jadi masaknya nggak bisa, tapi pergaulannya baik. Bisa jadi tidak bisa bergaul, tapi tahajudnya rajin. Coba cari sisi positif yang ada. Setelah itu apa? Syukuri sisi positifnya. Itu dia. Tidak hanya menemukan kebaikan-kebaikan, tidak. Jadi ada yang ngeluh kepada saya, subhanallah, Abi Maki, saya sudah nggak tahan ini. Kenapa ini? Bla 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 bla. 1 2 3 4 5 6 sampai 15 kejelekannya. Bla 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 bla. Waduh, saya pusing nih. Saya katakan dengan mengatakan, begitu ya, iya. Mbak, ibu, suami mbak pernah bawa perempuan ke rumah, berzina di rumah? Kalau itu sih nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Suami mbak pernah pernah memukul mbak? Pernah? Itu nggak pernah. Mbak,
Ada teman saya tuh suaminya berzina bawa perempuan di rumahnya. Terus apalagi dia itu dia itu memukul istrinya di rumah. Kalau saya nggak pernah sih, nggak pernah ya. Ya alhamdulillah sih suami saya nggak pernah begitu. Barulah dia mulai kebaikan-kebaikan jadi ungkapkan. Padahal ya suami saya tuh sebetulnya sama orang tua saya baik, terus sama anak-anak juga ada perhatian. Tadi kejelekannya dikumpulkan. Setelah itu dipancing kebaikannya ada juga. Ada juga. Sejelek-jeleknya seseorang pasti di situ ada kebaikan. Sebaik-baiknya seseorang pasti di situ ada keburukan. Coba siapa coba? Kalau mengatakan dielu-elukan, dihebatkan, syekh, ulama, kiai, ada sisi keburukannya kecuali Nabi dan Rasul. Iya, kecuali Nabi dan Rasul. Siapapun, wah ini jelek, ada sisi baiknya. Allahu Akbar. Jadi waktu itu ada satu majelis ta'lim yang memang dikumpulkan di tempat-tempat yang astagfirullahaladzim dengan mengatakan, Abi Maki, nanti Abi Maki ini ada orang yang lagi mau di penjara. Iya, kenapa? Dia itu penjahat kelas kakap. Waduh, kenapa? Jadi dia bawa anak kecil, dibunuh anak itu. Setelah dibunuh, dipisahkan kepalanya, dibuang kepalanya, dibuang jasadnya. Saya bilang, ini ahli neraka banget ini. Orang ngajar nih. Saya juga gimana orangnya. Begitu ketemu, Assalamualaikum. Kok begini? Subhanallah. Lalu saya katakan, bisa ngaji Quran. Sisi baiknya dia bisa ngaji Quran. Sholatnya sekarang sudah mulai rajin. Selanjutnya apa? Tobatnya sudah tobat beneran. Lalu dengan mata alasannya apa? Dia punya alasan memang yang namanya kita tidak punya kebenaran mutlak yang kita kerjakan. Pasti kita suatu saat pernah melakukan apa? Kejelekan, kesalahan. Maka dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di muka bumi ini sejelek apapun ada sisi baiknya. Iya, sebaik apapun ada sisi jeleknya. Seperti itu. Punten tahu morfin, tahu morfin? Halal apa haram itu? Haram, nggak boleh itu. Tapi bisa dipakai nggak buat pengobatan itu? Ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Subhanallah, ada baiknya saja. Walaupun tapi pada tempat-tempat tertentu. Maka dengan mengatakan Rasulullah la yafraqu mu'min mu'mina in kariha subhanallah minha khalqan radiyam minha akhar. Jadi ketika melihat satu kekurangan yang ada dalam pasangan, pastikan ini adalah memang suami saya tidak punya begini, tapi suami saya bisa ini. Istri saya tidak begitu, tapi istri saya bisa seperti ini. Coba untuk melakukan. Setelah itu apa? Benar ada, syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Jadi kadang-kadang dengan mengatakan, yuk kita ada tuh perkumpulan. Jadi ada orang-orang dengan mengatakan kita kumpul ya, ngomongin suami kita masing-masing ya, jujur ya. Astagfirullahaladzim. Iya, kalau suami saya begini, kan ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 11 perempuan kumpul, lalu dia berjanji mengatakan kita ngumpul di sini dan apa? Dan ngumpul kita di sini untuk menceritakan tentang suami kita masing-masing. Cerita suaminya masing-masing. Nggak ada satupun tidak ada yang disembunyikan karena mereka bersumpah untuk jujur tentang keadaan suaminya. Subhanallah, maka terkenal Abu Zar'in. Abu Zar'in, pernah mendengar hadis Abu Zar'in? Itu sangat panjang hadis. 11 orang yang berceritakan tentang suaminya. Suami saya begini, suami saya begini, suami saya bercerita tentang Abu Zar'in. Ternyata subhanallah, ini adalah hadis Rasulullah SAW. Lihat tentang hadis Abu Zar'in. Pulang dari sini coba cari hadis Abu Zar'in. Itu sangat panjang sekali hadisnya. Namun ini adalah seorang Abu Zar'in ataupun Ummu Zar'in yang sangat setia kepada suaminya. Masya Allah ya. Jadi dengan mengatakan tidak akan pernah kebencian itu besar, membludak, selagi masih bisa melihat titik positif yang ada, syukuri dan berubah pastinya apa yang adanya. Subhanallah. Selanjutnya, iya. Setelah itu apa? Sekali lagi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apalagi setelah kita mampu melihat sisi pertama litaskunu ilaiha, untuk berlabuh hati kita di hati pasangan kita. Selanjutnya yang kedua apalagi dengan mengatakan kalimat yang disampaikan oleh para ulama tura syai'un punten dengan wandur ila jamil ittijahat. Lihat ketika sifat suami, sifat istri, wandur ila jamil ittijahat, semuanya dipandang. Jangan dilihat satu saja. Ittijahat semuanya pandang. Kalau misalnya begitu datang, subhanallah, misalnya contoh waktu ada pengajian buat saya pribadi, pengajian di satu gedung. Ternyata bukan di gedung, di satu masjid. Iya, tidak terlalu jauh. Begitu masuk, ternyata acara mulai jam 10. Saya datang jam 10. Itu depan masjid. 16:21 mobil ada yang mau keluar. Kehalangan lagi.
terhalang mobilnya mau keluar 1621 mobil naon tah? Mobil 1621. Ada yang punya? Iya, silahkan. Mobil 1621. Biasanya kan yang punya mobil jangan tahu nomornya nomor berapa. 1621. Mobilnya mobil apa itu? Tolong dicek, nanti mau diparkir di belakang sini. Mungkin di rumah orang, pas mau keluar kehalangin itu 1621. Nggak apa-apa, kalau ada silahkan. 1621 ya, ada silahkan. Parkir mobil 1621. Sampai di mana tadi? Sampai mobil menghalangi lagi. Sampai di mana tadi? Iya, Abu Zar'in. Belum, setelah itu saya mau tambah lagi. Iya. Oh ya, dengan mengatakan ya saat itu pergi pengajian jam 10 acara dimulai di depan masjid. Begitu saya masuk, kok sepi. Maksud saya sepi itu di masjid itu nggak ada yang parkir sama sekali. Terus saya bilang biasanya loh, sendal-sendalnya juga ada. Akhirnya saya telepon karena saya memandang di situ saja. Saya bilang, Pak, pengajiannya salah jadwal ya? Bukan, hari ini kok nggak ada yang parkir mobil? Oh, di belakangnya dilihat. Begitu di belakangnya ternyata ada parkiran mobil. Kalau saya hanya memandang di situ, saya bisa balik lagi tuh. Kenapa? Nggak ada pengajian, nggak ada parkiran mobil, terus lagi sendal-sendal juga nggak ada. Ternyata diarahkan parkiran sama pintu belakang. Itulah wanzur ittijahat. Saya hanya memandang. Kalau saya hanya memandang satu arah, mungkin saya akan mengatakan nggak ada pengajian dan balik lagi. Ternyata begitu ke belakang ada. Sama. Ketika melihat seorang pasangan hidup kita, ketika melihat, jangan melihat ininya saja, tapi lihat dari berbagai macam sikap dan sifatnya. Subhanallah, insya Allah ada kebaikan sekecil apapun, syukuri, dan syukur itulah yang akan menambah kebaikan lebih banyak. La in syakartum la azidannakum. Seperti itu. Jadi itu dengan yang keduanya wandur, ya, wandur ila jamil ittijahat. Ini tadi taskunu ilaiha nomor satunya. Nomor duanya adalah wandur, ya, dan lihatlah ila kepada jamil ittijahat. Lihatlah kepada seluruh arah ataupun akhlak, jangan hanya melihat satu saja. Kebaikan yang ada syukuri, insya Allah akan berubah. 3 ya, yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kita harus paham taskunu ilaiha, yang keduanya lihat dari berbagai macam arahan atau keadaan yang ada. Ketiganya, masya Allah, itu ada satu kalimat hubungan keluarga, itu ar-rifq. Jadi bagaimana keluarga ini akan tercipta sakinah? Ini pertama kali. Yakinkan hati kita ini benar-benar bersatu karena Allah Subhanahu wa taala pastinya. Yang kedua, lihat dari berbagai macam arah pasangan hidup kita. Ketiganya apa? Ar-rifqu. Apa rifqu ini? Ada yang tahu arti ar-rifqu apa? Ar-rifqu itu adalah kelembutan. Kelembutan itu satu hal yang sangat diperlukan. Mana buktinya? Lihat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhalahu rifqa. Ya, wa idza aradallahu bi ahli baiti syarr naza'allahu ar-rifqa. Apabila Allah ingin menjadikan sebuah keluarga ini keluarga yang baik, maka Allah masukkan dalam kedua pasangan ini ar-rifqa. Rifq itu kelembutan. Subhanallah. Tidak sama-sama keras. Dan apabila Allah menginginkan satu kejelekan dalam satu rumah tersebut, maka Allah keluarkan yang namanya kelembutan. Adanya keras-kerasan aja, adanya punten garang-garangan saja. Subhanallah itu. Jadi dengan mengatakan apabila sanggup melakukan ar-rifq, kelembutan, termasuk di situ adalah cumbu mesra, termasuk di sini adalah istilahnya apa ya, kemesraan yang ada antara suami istri, maka dengan matan ini adalah alamat daripada kebaikan yang ada. Dalam suatu sejarah, ibu bapak pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajak lari dengan Siti Aisyah. Pernah dengar itu kan? Ngajak adu berlari dengan Siti Aisyah. Iya, itu ngajak adu berlarinya tidak lagi nyantai, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam habis perang. Setelah perang, naik untanya, subhanallah, naik unta dengan habis perangnya. Siti Aisyah menunggu di perbatasan. Allahu Akbar. Atau Siti Aisyah bersama Rasulullah, maksud saya Siti Aisyah bersama Rasulullah berada habis perang. Kok Siti Aisyah ikut perang? Punten, dulu Rasulullah SAW kalau perang itu gantian siapa yang menemani Rasulullah SAW. Saat itu yang menemani dalam peperangan adalah Siti Aisyah.
Begitu selesai perang dan Rasulullah ditemani oleh Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah mau ikut perang, duduk aja. Di mana? Di haudaj. Haudaj itu semacam yang di atas unta itu, duduk tapi tertutup rapi, sehingga Siti Aisyah kalau perempuan di haudaj ini bebas mau buka apa, buka kerudung, bebas di situ. Ya, dalam satu tempat. Kalau sekarang mobil kacanya hitam sekali, sehingga perempuan tuh bebas, mungkin ganti baju di sana ataupun pakai make up di sana atau pakai lipstick di sana karena nggak ketahuan. Iya, itu tertutup. Nah, kalau perempuan dulu di atas apa? Haudaj. Iya, di atas haudaj. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai peperangan, pulang, bayangkan saja, boro-boro kita habis perang, habis dari kantor aja capek. Ini setelah perang, masya Allah. Dan Siti Aisyah ikut, tapi Siti Aisyah nggak ikut perang. Ikut setelah sampai perbatasan, apa yang dilakukan? Tentara semuanya, semua pasukan duluan. Setelah duluan, Rasulullah turun. Sudah pergi jauh, Rasulullah katakan, turun dari untamu hai Aisyah. Diturunkan, Aisyah turun. Ada apa ya Rasulullah? Dengan mata, lomba lari yuk. Subhanallah, ngajak lomba lari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal baru pulang perang. Baru pulang perang, Rasulullah kata, lomba lari yuk. Ayo, subhanallah. Begitu sampai mana? Sampai situ tuh ya. Sampai situ balik lagi ke sini. Iya, lari. Saat itu Siti Aisyah usianya diperkirakan antara 12 tahun ataupun 12 ataupun paling tingginya 14 tahun. Kira-kira kalau perempuan 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun larinya cepat nggak tuh? Cepet. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalah Rasul. Wah, larinya, wah, menang. Subhanallah, Siti Aisyah menang. Tapi lama kaburat, setelah Siti Aisyah usia kira-kira 17 tahun, mulailah punten agak besar, ya, maka berlari lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bisa mengalahkannya. Ini adalah satu hal yang dikatakan ar-rifq, ya, ataupun kemesraan yang ada, kelembutan yang ada. Dan punten, apapun yang dihadapinya, ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, saya ditinggal istri saya setelah rumah tangga 20 tahun. Dalam 20 tahun ini tidak ada ribut di rumah saya. Ditanya dengan mengatakan, apakah kamu nggak pernah ribut di rumah tangga? Enggak. Bagaimana cara mengatasinya? Ketika dia marah, saya tundukkan kepala dan saya iya, maaf, iya. Ketika pun saya tidak enak, saya kepada istri hanya diam, iya, maaf. Jadi seolah-olah sudah tidak ada apa. Ribut, adanya ribut ketika ini ngomong, jadi apa? Jadi ribut. Padahal lihat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Makanya itu karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana adman lahul jannah, kata Rasulullah, aku akan jamin dia menjadi ahli surga. Siapa ya Rasulullah? Dia yang mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang itu artinya apa ya? Al-mura'ah, artinya mengalah untuk menang. Sudahlah, nanti daripada rame, udah dah, padahal dia yang salah, udah astagfirullahaladzim, udah saya diam aja untuk suami, ya nggak apa-apa. Udahlah, untuk istri daripada nanti gini, udah saya ngalah aja, walaupun dia yang salah, perasaan kita, ya sudah, diam saja. Yang mengalahkan seperti itu, dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Seperti itu, diam aja lah. Ya udah, daripada nanti ribut, udah. Tapi memang apalagi kalau dia mengakui salah, alhamdulillah. Tapi seandainya untuk menyelamatkan sebuah keluarga, ana adman lahul jannah, aku jamin dia untuk menjadi ahli surga. Masya Allah, indah sekali disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataannya, ar-rifq. Pernah terjadi lagi, punten, nomor selanjutnya, tapi masih di sini. Bapak, ibu paling tidak suka pasangan ini kalau kita ini dicurigai. Senang nggak Bapak kalau dicurigai? Jujur aja nih, pengajian ini, senang nggak kalau dicurigai? Bawaannya pasangan curiga, baik istri curiga kepada suami, suami curiga kepada istri. Senang nggak kalau dicurigai? Iya, kadang-kadang kalau dicurigai ini istri, ketika main langsung curiga suaminya, curiga. Suami lakukan curiga. Curiga ini boleh dikatakan apa bahasa kerennya? Suudzon, gitu ya. Dan kalau seandainya mengatakan, misalnya suaminya lagi HP gini, terus masih apa Pak? Dan nih baca nih, curiga melulu, gitu kan? Subhanallah. Kalau mengatakan, Pak sudah di mana Pak? Sudah di mana Pak? Telepon. Kenapa sih kamu telepon terus? Curiga terus nih. Padahal punten, apakah pernah terjadi pada Rasulullah curiga kepada Siti Aisyah? Curiga pernah. Terus Rasulullah ngadapinya apa? Baik. Punten, ada 3 kisah yang ada.
Tiga kisah yang ada, Masya Allah. Dan lembut saja, ar-rifq, kejadian yang sangat indah. Saat Rasulullah SAW tertidur bersama Siti Aisyah, iya, tertidur bersama Siti Aisyah, tiba-tiba Rasulullah SAW tidak didapati di sampingnya. Jadi kalau bergerak begini, Siti Aisyah, mana nggak ada nih. Kalau sekarang kan tinggal melek aja ketahuan di mana dia. Kalau Rasulullah gelap, nggak, lampu mati, nggak nyalain apa, nggak nyalain listrik, nggak ada, nggak nyalain api, PR. Kenapa? Nyalain api itu lama, emangnya sekarang cuma nyala, nggak apa namanya, yang pakai gas itu, korek api, cek gitu ada. Dulu nggak, kalau ada mesti kesek baru keluar apinya, lama. Mau nyari gitu ya repot, mendingan langsung aja di mana, gini cari. Begitu Siti Aisyah bangun, di mana ini? Siti Aisyah dengan mengatakan, pegang, kena kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begitu kena kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bangun, melihat tapi nggak kelihatan. Kata Rasulullah sambil bercanda dengan mata, ataka syaitanuki, udah datang ya setan kamu. Maksudnya setannya udah datang ya mempengaruhi kamu, gitu kan? Itu bangun tidur Rasulullah, ajaka syaitanuk, kamu telah didatangi setan ya. Maksudnya apa? Sehingga kamu curiga kalau saya tidak ada di tempat ini. Kalau mau dengan mengatakan, apa sih curiga melulu? Emangnya saya mau pergi ke rumah istri lain? Saya tetap di sini tidur, curiga aja kerjaannya. Tidak. Ada mengatakan, jaka syaitanuki, kamu udah didatangin setan ya. Dijawab oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah nggak mengatakan, tidak membela diri. Siti Aisyah tidak mengatakan dengan mengatakan kata-katanya membela diri. Enggak, saya takut kamu lagi di mana, tahu sakit atau gimana. Makanya saya cari-cari, kalau baik-baik sih nggak apa-apa. Oh, Siti Aisyah juga nggak jawab begitu. Siti Aisyah mengatakan ketika ditanya, setan kamu datang ya? Siti Aisyah jawab apa? Dengan kata-katanya, memangnya kamu nggak ada setan yang datang kepadamu? Alama ja'aka syaitan bik, emang nggak ada setan yang datang kepadamu? Itu disampaikan siapa? Siti Aisyah. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, illa, tidak begitu, datang setan kepadaku, walakinna anallah bi, tapi Allah telah menolong aku untuk tidak tergoda dengan setan, wa aslama syaitani, dan setan ini telah menyerah kepada aku. Lalu Rasulullah tidur lagi ya, dan udah selesai dengan mengatakan, tidak sampai kalau mau nih kesempatan Rasulullah bilang curiga melulu ini. Tidak. Ajaka syaitanuki, senyum, emang kamu nggak ada setan ya? Ada sih, tapi setan saya udah nyerah kepada saya karena Allah telah menyelamatkan. Selesai, tuntas. Itu keadaan buat siapa? Rasulullah SAW indah sekali. Iya. Setelah itu apa? Yang hari kedua Rasulullah SAW dalam keadaan tidur dan Siti Aisyah pun tidur, tiba-tiba didapatinya tidak ada Rasulullah. Kisah ini cukup berulang dan sama-sama semuanya ada di dalam Nasai, semuanya dalam Sahih Nasai. Bangun lagi, begitu dicari nggak ketemu, di tempat biasa nggak ada. Akhirnya agak menjauh, sejauh-jauhnya juga selebar-lebarnya Rasulullah SAW. Begitu sedang mencari begini, plek kena kaki Rasulullah dan Rasulullah sedang sujud. Rasulullah, subhan rabbiyal a'la, kata Rasulullah. Iya, subhan rabbiyal a'la, dikeraskan. Berarti ingin mengatakan aku lagi sholat curiga melulu gitu. Subhanallah. Tapi nggak begitu, hanya doa subhana rabbiyal a'la. Ya Siti Aisyah, ada kecemburuan, ada takut, ada apa biasa. Tapi punten menghadapinya dengan rifqa. Rifq seperti itu dengan subhan, begitu dipegang subhana rabbiyal a'la, kata Siti astaghfirullahal azim, ana biwadin wa Rasulullah biwadin akhar. Saya terlalu jauh memikirkan dengan kemungkinan jangan-jangan begitu. Ternyata Rasulullah lagi sholat. Pernah nggak ibu begitu tuh? Jangan-jangan suami saya, jangan-jangan, padahal suaminya lagi tidur di kamar. Semua jangan-jangan, padahal apa? Ataupun sama suaminya, jangan-jangan istri saya, jangan-jangan istri saya. Nah itulah setan yang ada. Iya. Maka dengan mata hati-hati. Ucap kalimat rifq ini adalah satu hal yang luar biasa. Banyak kisah bagaimana tentang Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah dalam keadaan yang seperti ini. Subhanallah. Iya. Ini hal yang sangat luar biasa dengan keadaan seperti ini. Allahu Akbar. Selanjutnya, iya, dengan mengatakan punten rifq. Ini adalah dengan rifq. Selanjutnya yang keempat, yang keempat ini dengan mengatakan dikatakan jamaah atau jamaah itu bersama-sama antara suami dan istri, diusahakan. Jadi suami istri itu apapun
yang dilakukan oleh suami dan dilakukan oleh istri, rasa-rasanya kebersamaan yang kuat. Makanya saya pernah menyampaikan di pertemuan yang lalu bahwa antum atau hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya apa? Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami, dengan mengatakan kompak ya, muafaqah, ataupun dengan mengatakan apa kompak itu ya artinya ya. Jadi kompak antara suami istri. Jadi dengan mengatakan kadang-kadang suami harus merasakan hobinya istri, istri harus lihat hobinya suami. Enak kalau bapak hobi sesuatu terus didukung sama istri, senang nggak kira-kira Pak? Senang. Istri senang sesuatu didukung sama suami, senang nggak kira-kira? Senang. Senang. Iya, belanja hobinya itu mah lain lagi, subhanallah. Zikirnya juga beda. Namun yang jelas hobinya apa? Hobinya istrinya masak, suaminya dukung. Mah mau masak apa mah? Masya Allah. Iya, hobinya istri ngejahit, ayo saya dukung. Hobi suaminya apa? Dukung. Itu adalah yang muafak, kompak semuanya. Kadang-kadang gimana caranya ya hobi saya biar istri saya tidak suka hobi saya? Karena bahaya nih kalau saya hobinya sama istri, nanti kita nggak bisa main-main. Astagfirullah. Misalnya Pak, Mah, izin Mah ya, Bapak besok mau golf. Oh besok Pak, ikut Mama? Nggak jadi Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi dengan mengatakan Bapak, Mah, Bapak besok mau main ini ya, mau main ke puncak. Ada apa? Ada goes di sana. Ah, Mama ikut ya Pak ya. Mama mau ikut, Bapak nggak jadi ya. Astagfirullahaladzim. begitu suaminya, mamanya mau ikut nggak jadi. Ya banyak seperti itu. Kadang-kadang ada sesuatu yang direncanakan, gara-gara istrinya mau ikut langsung apa? Nggak jadi. Atau sebaliknya, Pak, Mama besok nih mau ada acara arisannya di sana. Oh gitu. Udah Bapak antar deh, Bapak ikut. Ah, Bapak ikut, Mama nggak jadi ya. Astagfirullahaladzim. Bisa jaga. Ini bagaimana akan kompak semuanya? Kekompakan yang ada. Suami istri itu harus kompak apa yang ada. Rasulullah SAW sampai nonton balapan aja Rasulullah ikut. Rasulullah ketika itu ada balapan kuda, iya balapan kuda. Rasulullah nonton. Ketika Rasulullah mengatakan, Aisyah, ada balapan kuda, mau nonton? Ayo. Subhanallah, Rasulullah senang melihat seperti itu, dan Siti Aisyah pun melihat. Punten-punten, ini demi apa? Arif, untuk menjaga kemesraan antara suami istri. Diangkatnya begitu, karena Rasulullah tinggi, Siti Aisyah tidak terlalu tinggi, jadi kalau melihat susah. Gimana susah kelihatannya? Maka apa? Rasulullah setengah menggendong Siti Aisyah, jadi nempel, dan pipi Siti Aisyah nempel di mana? Di pipi Rasulullah. Nonton begini. Iya, yang bikin heboh, yang bikin ajib, luar biasa. Semua sudah selesai nonton, Siti Aisyah masih nempel begini. Ketika Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, sudah selesai perlombaannya. Kata Siti Aisyah, siapa juga yang lagi nonton lomba? Siapa yang lagi nonton lomba? Dari tadi saya nggak nonton lomba. Terus kamu ngapain? Saya ngelihat mata-mata orang yang iri sama kita. Subhanallah, itulah perempuan. Subhanallah. Saya ngelihat mata-matanya yang iri, ngelihat kita ini siapa aja nih, dia iri. Ah, ini Rasul nih iri. Subhanallah. Jadi maksudnya apa? Ingin memberat nih aku nih. Jadi kadang kata Rasulullah, subhanallah, begitulah keadaannya. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan mengatakan yang keempat ini apa dikatakan tadi? Bersama-sama, atau bukan bergabung, ataupun bersatu suami istri. Hobi suami apa kira-kira? Hobi istri apa kira-kira? Yuk jalan sama-sama. Subhanallah. Maka punten litaskunu ilaiha, jadikan hati pasangan tempat berlabuh hati kita. Jangan hati orang lain tempat berlabuh hati kita. Mengerikan itu. Iya. Jadi kalau curhatnya nggak sama suami, Pak, saya punya teman curhat sekarang. Siapa? Fulan. Nggak usah. Laki atau perempuan? Laki sih Pak. Nggak usah. Iya, kalaupun curhat ada suaminya, ada istrinya di situ. Jangan dibiasakan curhat kepada seseorang, misalnya curhat di situ kepada seorang laki-laki, istrinya tidak hadir di situ. Ada suami istri hadir di sana. Iya, subhanallah. Kadang-kadang begitu sudah curhat akhirnya gimana? Terus gimana? Ya saya susah. Terus yang berharapan kayak gimana? Ya saya sih harapnya kayak kamu, misalnya gitu kan? Bingung jadinya kan, jadi repot nantinya. La haula wala quwata illa billah. Maka dengan mengatakan saya Ibu temani saya ya. Kenapa? Istri saya temenin ya, misalnya ada orang mau curhat, temenin. Kenapa? Takut ada apa-apa. Kenapa? Bisa bantu segala-galanya. Maka dengan mengatakan jangan tempat berlabuh ini orang lain. Tempat berlabuh adalah suami, tempat berlabuh juga ada istri. Ini taskunu ilaiha. Selanjutnya lihat kepada jami semuanya. Iya, secara umum jangan diperlihatkan sedikit-sedikit. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau melihat satu apa?
sebagian saja kadang-kadang akan menjadi perpecahan, keliru. Tapi punten, kita ini kalau melihat kebaikan, cari kebaikan yang ada, syukuri. Kalau melihat keburukan, jangan dipanggil semuanya jadi buruk. Ada sahabat, subhanallah, seorang laki-laki luar biasa, hampir 23 tahun membina rumah tangga. 23 tahun. Baru 3 bulan kesandung. Kesandungnya lumayan sih, iya. Kesandung. Kesandungnya itu begitu malam-malam suaminya lagi ke toilet, ada masuk tuh BBM, dibuka, mat bobo sayang. Waduh, ini mat bobo sayang dari mana ini? Ada sayangnya, mat bobo lagi, dibuka lagi, simpan dia. Begitu dibilang matan, "Pak, ini siapa?" Bla 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 bla, langsung. Jadi selama 23 tahun bapak begini, padahal baru 3 bulan. Subhanallah. Selama 23 tahun bapak mengkhianati saya begini. Dengan mantan ini terlaluan, Pak. Mama sudah tidak percaya lagi sama bapak, padahal baru 3 bulan. Dia bilang dengan mengatakan, "Bi, untung ketahuan." Kenapa? Allah sayang sama keluarga. Kenapa? Ketahuan padahal saya baru 3 bulan. Saya bilang mengatakan, ya itu dia, kadang-kadang kesandung. Tapi dengan mengatakan secara wajar, kalau perempuan mengatakan selama 23 tahun saya dibohongi Abi Maki, padahal baru saat itu. Subhanallah, saat itu dikorek. Ternyata di situ ada apa? Ada kwitansi hotel. Iya, begitu kwitansi hotel mengatakan, "Nih Bi, kwitansi hotelnya nih. Dia pernah tidur di hotel gini." Terus saya bilang dengan mengatakan, "Kang, gimana?" "Ya Allah, itu mah saya punya kwitansi hotel mah wajar. Tidur sama siapa juga bisa. Kenapa pikirannya ke sana? Orang saya baru 3 bulan demi Allah." Gitu. Ini mah kwitansi hotel yang 7 bulan yang lalu saya lagi begini. Tapi susah. Iya, dengan mata seperti itu. Dengan mata baru dipukul. Maka ketika melihat kesalahan, di lokalisasi saja. Iya, ini kalau misalnya ada karyawan salah, ada satu kesalahan saat itu saja kesalahannya. Ini adalah dalam kebenaran. Begitu ada kesalahan, ini salah. Ini saja kesalahan. Perbaiki yang salahnya. Yang buruknya itu yang diperbaiki. Ya, tidak semuanya ada keburukan. Ketika melihat hal dari ittijah yang banyak, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang salahnya itu yang dikedepankan. Terkadang dengan matan semuanya menjadi salah, tidak pun sama. Suami melihat istri pun demikian. Misalnya dengan mengatakan, subhanallah, tiba-tiba kekurangan duit. Padahal dia telepon dulu, "Abi Maki, suami saya ini dalam akhir-akhir ini nggak pernah kasih nafkah nih. Boleh nggak saya nyambil dari dompetnya? Karena pernah kejadian." Saya bilang, dalam hadis Rasulullah boleh ambil secukupnya kalau memang itu untuk kebutuhan. Iya nih, anak belum SPP, makan nggak ada. Terus gimana? Boleh asal ambil secukupnya. Begitu ngambil secukupnya, bener-bener secukupnya, ketahuan. Habis ketahuan. Jadi selama 40 tahun suka nyuri dari saya. Itu pun sama, suaminya ngomong begitu. "Saya baru sekali Pak itu dibilang Abi Maki." Lah Allah, jadi saya kena jadinya. Subhanallah. Kok bisa si Abi Maki ngomong begitu? Saya harus datang juga. Saya katakan, "Begini Pak, begini maksudnya begini." "Ini boleh." "Oh begitu." Saya bilang, "Iya, baru sekali. Ibu baru sekali." "Demi Allah saya baru sekali." Saya bilang, "Ya sudah." Kalau lagi apes emang itu sekali ketahuan. Ini juga baru 3 bulan ketahuan, apes juga itu. Subhanallah. Tapi kalau sudah diperingatin masih begitu, peringatin begitu, itu ada satu hal yang harus diperhatikan, apa kira-kira untuk memperbaikinya. Subhanallah. Tapi kadang-kadang ketika menemukan kesalahan dalam satu pasangan, kesandung atau kejedot atau terjerumus, punten dilokalkan saja. Di sini tidak di generalisir semuanya salah, tidak. Di sini kesalahannya, ini perbaikinya. Subhanallah. Jadi tidak semuanya salah, tidak. Ini untuk melihat wandur ila jamili tijahat. Ya, semuanya perhatikan. Selanjutnya lihat kelembutan yang harus dilakukan. Selanjutnya kekompakan yang ada. Lihat, saya lanjutkan. Hati-hati dalam keluarga. Sampai dalam Al-Quran kata-katanya, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Apa artinya qu anfusakum? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena apa? Yang pertama kali harus dijaga adalah keluarga. Karena negara ini berawal daripada apa? Keluarga dan keluarga. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setan ini kalau tidak menjerumuskan satu keluarga,
ke dalam neraka, setan mungkin hanya mengatakan cukuplah perwakilan aja satu keluarga di neraka. Ya, setan kalau sudah susah pokoknya cukuplah dalam satu keluarga itu ada perwakilannya di neraka. Astagfirullah, mengerikan sekali. Dan ini ada para nabi yang kejebak di situ. Ada nabi yang kejebak di situ, ada. Siapa coba? Nabi Nuh, Nabi Lut, iya kan? Nabi Nuh, Nabi Lut nama nabi, tapi istrinya apa? Di neraka. Astagfirullah. Tidak menjamin, nggak bisa suaminya, istrinya dijeblosin ke neraka. Begitu. Iya. Maka hati-hati, suami bisa kokoh tapi istri tidak kokoh. Atau sebaliknya, istrinya kokoh, suami yang tidak kokoh. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kalau boleh memilih nih untuk hubungan keluarga, punten ini kalau boleh memilih, tapi kalau pilihan istilahnya nggak boleh ada pilihan jelek. Harus suami istri soleh, solehah. Tapi kalau boleh memilih, tapi yang dipilih oleh satu misalnya, mana untuk pembinaan keluarga, pilih. Tapi kita maunya dua-duanya, laki-laki soleh apa wanita solehah? Untuk keluarga. Tidak, coba untuk pembinaan keluarga, misalnya ada A, keluarga A, laki-lakinya soleh tapi istrinya tidak solehah. B, suaminya tidak soleh tapi istrinya solehah, dan dua-duanya punya anak. A punya anak, B punya anak. Kira-kira yang lebih baik mana kira-kira ini? Iya, kalau harusnya ya suami istri soleh dua-duanya. Tapi kalau seandainya memilih di satu ini, masih mendingan mana yang biasanya sukses? Mana coba? Istri solehah. Benar. Kalau istri solehah ini Masya Allah masih bisa bergerak dan membangkitkan suasana yang ada. Imam Syafi'i bapaknya tidak ada, Imam Bukhari bapaknya tidak ada. Nggak usah jauh-jauh, Rasulullah SAW, Nabi Isa alaihissalam contohnya. Subhanallah, kenapa? Itulah keadaannya. Nabi Musa, coba pernah mendengar kisah Nabi Musa dan bapaknya? Juga tidak. Yang ada dengan apa? Dengan ibunya. Kenapa demikian? Karena ini satu hal yang luar biasa. Maka dengan mengatakan wanita solehah, ini adalah yang tertinggi derajatnya. Subhanallah. Saya ulangi lagi, dengan mengatakan setan seolah-olah mengatakan yang penting apa? Yang penting dalam keluarga satu aja cukuplah menjadi ahli neraka. Kalau susah-susah banget. Contohnya siapa? Lihat Nabi Lut, Nabi Nuh sukses tapi istrinya jebol. Lihat Fir'aun, iya, istrinya solehah tapi Fir'aunnya tidak bisa diselamatkan. Itulah yang ada. La haula wala quwata illa billah. Ini dia. Ada suami istri yang kompak. Ini kompak nih. Kompak tadi karena apa? Jadi ahli neraka. Ada nggak suami istri kompak ahli neraka? Ada. Dalam Al-Quran juga ada. Siapa coba itu? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi itu kompak suami istri masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Istrinya Fir'aun, istrinya Abu Lahab siapa? Ada yang tahu istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil. Ummu Jamil ada. Ummu Jamil namanya. Kalau istrinya Fir'aun siapa? Istrinya Fir'aun. Asia. Asia. Istrinya Nabi Nuh. Nyonya Nuh. Iya, udah bingung loh, saya juga bingung siapa lagi. Karena saya cari-cari Nabi Nuh istrinya siapa, nggak tahu. Istrinya Nabi Lut juga kita nggak tahu siapa. Subhanallah. Tapi yang jelas dengan mengatakan bahwa lihat setan ini seandainya tidak bisa menjerumuskan satu keluarga, rasa-rasanya cukuplah satu orang aja di neraka nih, cukuplah satu orang untuk jadi ahli neraka, cukuplah satu orang. Bisa begitu, bisa demikian. Contohnya, ya itu tadi saya sampaikan. Bisa jadi suaminya soleh, istrinya tidak solehah. Bisa jadi istrinya solehah, suaminya tidak soleh. Bisa jadi suami istri soleh tapi anaknya tidak soleh. Ada nggak begitu? Ada. Ini Masya Allah, ibunya lagi di pengajian, bapaknya lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anaknya astagfirullahaladzim. Iya, anaknya punten-punten, suaminya lagi ngaji, ibu bapak lagi ngaji di sini, anaknya lagi subhanallah, lagi begini-begini. Ataupun ibu bapaknya lagi ngaji, anaknya balak 6 ya. Astagfirullahaladzim. Lah begitu mengerikan sekali. Coba bagaimana? Dan la haula wala quwata illa billah. Bisa jadi punten anaknya dijerumuskan, suami istri soleh, anaknya dijerumuskan. La haula wala quwata illa billah. Nah itulah ku anfusakum wa ahlikum
Wa ahlikum itu apa? Istrimu, suamimu, keluargamu, anakmu, wa ahlikum. Hati-hati ini, hati-hati. Maka apa? Karena untuk pembentukan syiar yang kokoh dalam Islam yang abadi. Subhanallah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hati-hati. Kadang-kadang kita lengah dalam kenyataan seperti ini. Ada keluarga, ibu bapak soleh, anak juga soleh. Siapa coba? Hah? Yang ada dalam Al-Quran. Ali Imran, contoh keluarga Imran. Bahasa dalam Al-Quran. Ya kalau predikat Nabi, oh masya Allah, top gitu ya. Ini kita lihat dengan mata. Iya ya, tidak predikat Nabi karena kesolehannya sampai disebutkan Ali Imran. Suami, istri, anak, soleh dan solehah. Masya Allah. Iya. Kalau Nabi Ibrahim, wah itu paten, keren. Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Masya Allah, itu mas suami istri sorga, anak sorga, cucu sorga, cicit sorga. Masya Allah, itu melengkap banget keluarga semuanya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Luar biasa. Nikmatnya dengan mengatakan ya kenyataan seperti itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setan sangat pandai bagaimana caranya untuk menghancurkan keluarga. Sangat pandai. Seperti tadi itu. Tidak banyaknya berlabuh hati pasangan tidak di hati suaminya. Mengerikan sekali. Ya. Selanjutnya apa lagi? Selalu melihat satu arah dalam pasangan. Sisi buruknya aja. Selanjutnya nggak ada kelembutan. Astagfirullahaladzim. Nggak ada kelembutan. Semuanya garang dan kasar ucapannya. Selanjutnya apa? Nggak ada kekompakan, yang ada kebersamaan. Mau apa silakan sendiri, silakan sendiri. Itu kalau sudah seperti mengerikan sekali. Maka ini yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW dalam pembinaannya. Kenapa? Karena qu anfusakum wa ahlikum nara ini punten, hati-hati dengan jebakan setan. Setan ini tidak bisa menjebak suami istrinya dijerumuskan, tidak bisa istrinya suaminya dijerumuskan, tidak bisa suami istrinya anaknya dijerumuskan, dan bisa perlu syukur-syukur semuanya jeblos ke dalam neraka. Naudzubillah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Iya, arif kelembutan ini mulai sekarang ini coba. Seperti apa kelembutan kepada suami kita, seperti apa kelembutan kepada istri kita. Jadi dengan mengatakan 4 poin ini, atau dengan mengatakan ya muafaqah, di sini saya tulis dengan mengatakan ya kesepakatan, ya saya tulis di sini. Jadi ada 4 poin ini sangat singkat sekali, simpel sekali disampaikan oleh para alim ulama untuk menjadikan kata-kata yang terindah dalam pembinaan rumah tangga yang ada. Seandainya mampu melakukan, insya Allah. Satu lagi, saya ulangi lagi, berlabuhlah hati kita di pasangan kita masing-masing. Iya. Selanjutnya apa lagi? Lihatlah segala sesuatu secara syamil, lengkap. Jangan dilihat dalam satu arah saja. Selanjutnya apa lagi? Coba biasakan kelembutan yang ada. Tadi contoh Rasulullah SAW seperti itu. Subhanallah. Ada satu kisah lagi. Tadi kan baru 2 tadi ya, kan saya bilang 3. Lalu Rasulullah tidur itu kan? Tidur. Kalau tadi Rasulullah sedang tidur, yang kedua Rasulullah sedang sholat. Kalau yang ketiga ini agak besar curiganya. Kenapa? Karena begitu Siti Aisyah bangun, tiba-tiba ada gerakan Rasulullah yang pelan-pelan, pelan-pelan, kayak ngendap-ngendap gitu, ya. Cara ngendap-ngendapnya seperti kalau geser, ada apa? Sebentar ya, saya keluar dulu ya, kayak gitu tuh. Itu kira-kira lagi ngapain itu? Lagi telepon, ya. Sebentar nanti saya, sebentar ya, gitu. Ini ada curiga di Siti Aisyah nih, ada apa ini ngendap-ngendap? Bahkan curiganya lagi, Rasulullah menyelimuti Siti Aisyah terlebih dahulu. Jadi seolah nyenyaklah, jangan ganggu aku, seolah begitu kan perasaannya yang ada dirasakan oleh Siti Aisyah. Diselimutin, setelah itu ngendap-ngendap, keluar. Begitu keluar, bangun Siti Aisyah, langsung pakai bajunya, langsung ditutup wajahnya, keluar ngikutin Rasulullah SAW. diikutin. Ternyata Rasulullah ke Baqi. Rasulullah di Baqi dan berdoa untuk ahli Baqi. Itu yang namanya Siti Aisyah. Oh di Baqi, maklum qararnya ada. Oh di Baqi. Kalau sudah tahu ke Baqi, sebaiknya Siti Aisyah apa dong? Pulang ya. Oh udah pulang. Tapi dia mengatakan, kemana dulu nih harus dari ini nih? Pulang nggak ya? Wajar. Coba kalau dijadikan kesempatan buat Rasul, tidak, kenapa? Rasulullah arif kelembutan yang ada. Setelah itu apa? Ternyata Rasulullah ini pulang ke rumah, maka begitu melihatnya jalur ke rumah Siti Aisyah, bagaimana caranya agar bisa ke rumah duluan dengan jalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Bisa dipahami nggak ya?
Jadi dia jalan otomatis agak jauh jalannya. Dia lari. Alhamdulillah sampai sebelum Rasulullah tiba. Begitu langsung tidur. Tapi kan begitu Rasulullah masuk. Begitu Rasulullah masuk kemana? Ke kamar Siti Aisyah. Begitu, iya. Baru Rasulullah bertanya, ya Aisyah, kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, maradatu. Aku nggak jawab, kan ceritanya aku lagi tidur. Lagi tidur Siti Aisyah, diam aja. Ini ada dalam hadis Rasulullah SAW, sama hadis ini dalam riwayat An-Nasai. Iya, riwayat ini dalam Nasai dengan mengatakan, subhanallah, dengan mengatakan, ya Aisyah. Siti Aisyah nggak jawab, tapi kecapean, gitu. Subhanallah, karena kata Siti Aisyah 2 kali Rasulullah memanggil, aku nggak jawab. Kenapa? Biar yakin kalau Rasulullah tahu kalau aku lagi tidur. Ya, diam. Tapi lalu Rasulullah mengatakan kata-kata hadis masyhur, mali araka hasya rabiyah. Iya, mali araka hasya rabiyah. Mali araka hasyatu rabiyah. Hasya rabiyah artinya, saya melihat kamu kayaknya nafas kamu penuh banget di dalam dada. Ada apa? Ketika ditanya seperti itu, jawabnya dengan nggak apa-apa, biasa saja, saya cuma nafas biasa saja sambil begitu. Ya. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, engkau tahu kalau sesungguhnya Allah Maha mengabarkan dari apa saja dari yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah kepadaku. Gitu kan? Itu kan lembut kan, rifq. Kalau tahu, jangan bohong, curiga ya. Keterlaluan banget sampai ngintip-ngintip begitu. Nggak percaya sama saya? Masa saya mau mengecewakan kamu? Aku ini Nabi loh, Rasulullah. Masa begitu? Kadang-kadang, subhanallah, itulah untuk menghadapi satu kecurigaan. Santai, nggak apa-apa. Ini, Pak, tadi kok terlalu dari mana? Nggak percaya sama Bapak? Hah? Bapak tuh capek tuh, mogok di jalan juga begini, pacak, segala macam. Istri mau nanya tadinya, memang. Terus setelah itu apa? Ditanya marah, jangan-jangan iya ini. Jadi begitu akibatnya. Coba santai. Begitu jawabannya santai. Enggak, tadi Bapak gini. Hebat juga sandiwaranya nah ya. Santai banget. Pokoknya serba salah. Jadi bagaimana? Ya sudah. Gimana? Punten. Sama Bapak juga demikian kepada istri. Subhanallah, curiganya curiga. Berat, curiga itu berat. Makanya mengatakan di sini adalah taskunu ilai, berlabuh di hati pasangan masing-masing. Setelah itu lalu dikatakan oleh Siti Aisyah, jadi Allah mengetahui apa yang jadi Allah kasih tahu apa yang saya kerjakan hari ini atau malam ini. Rasulullah jawab sambil tidur dengan mengatakan, begini wahai istriku. Subhanallah, bicara. Tadi Jibril datang kepada, harus klarifikasi, ada obrolannya. Karena apa? Wajar, siapa yang nggak curiga? Rasulullah ngendap-ngendap, nyelimutin Siti Aisyah, keluar pelan-pelan, wajar, iya kan? Ditanya dematan, begini ya Humairah, wahai Aisyah, Jibril tadi datang kepadaku. Begitu Jibril katakan assalamualaikum, aku mau jawab salam, takut kamu bangun. Masya Allah, lihat Rasulullah cintanya. Iya, lihat, aku takut kamu ini bangun, lagi tidur. Aku sayang sama kamu, jadi aku tidak bangunkan kamu dan saya takut mengganggu kamu. Maka saya ingin jumpa dengan Jibril di luar saja karena takut mengganggumu. Masya Allah, ini suami lagi tidur capek. Halo, di mana kamu? Hah? Iya, nanti saya datang. Suami, aduh, lagi tidur. Subhanallah. Kadang-kadang suaminya lagi tidur, anaknya pada, hei, bapak lagi tidur, keluar. Malah suaminya bangun karena istrinya. Jadi suaminya, anak-anaknya nggak ribut, cuma istrinya aja yang bilang, hei, jangan ribut, bapak lagi tidur. Nggak tahu-taunya main aja di kamar. Pergi semua, keluar. Padahal bapaknya bangun. Ada apa, Ma? Itu anak-anak ribut, mama yang ribut. Astagfirullahaladzim. Jadi kadang ada seperti itu. Jadi ini Rasulullah SAW dengan mengatakan kata-katanya, kalimat yang indah, aku takut mengganggumu wahai istriku, maka aku ingin membuatmu tidur nyenyak, lalu aku tidurkan lebih nyenyak lagi, lalu aku keluar. Karena apa? Karena aku akan berbicara dengan Jibril. Iya, maka aku cari tempat yang kira-kira sepi, maka aku datang saja di Baqi, ngobrol dengan Jibril di Baqi. Sekalian di Baqi aku doakan ahlu Baqi, lalu saya kembali lagi ke rumah. Itu saja. Krek, tidur lagi Rasulullah.
Kalau mau jadi kesempatan apa tuh kalau di kita kira-kira? Misalnya bapak mau ke kantor atau mau ketemu sama temen, subhanallah malam-malam mau bangunkan istri, aduh nggak enak lagi nyenyaknya. Tapi misalnya ada apa yang perlu, ya sudah berangkat, diikutin. Wah, bagaimana kira-kira? Wajar. Ada yang namanya gharar dalam istri. Siti Aisyah saat itu, tapi lihat Rasulullah cara menghadapinya seperti apa. Maka hadapi dengan ar-rifqu, ataupun apa namanya, kelembutan. Lembut yang ada itu paling top dan itu paling indah. Hanya tinggal kita tanya, bisakah kita melakukan kelembutan di sini? Selanjutnya, bisakah melihat segala sesuatu dengan banyak hal? Jangan dilihat kejelekannya saja, tapi begitu melihat kebaikannya, syukuri. Insya Allah kejelekannya akan sirna. Selanjutnya apalagi? Kompak dalam segala hal, terutama kompak berjamaah, kompak pengajian. Masya Allah, dengan mengatakan, Pak, mau ikut pengajian? Boleh? Ayo. Masya Allah, nikmat. Pak, mau berjamaah? Ayo, boleh. Luar biasa, indah. Jadi ini harus dijadikan kekompakan antara suami dan istri, terutama kompak menuntut ilmu. Masya Allah, ini 4 hal yang dibesarkan oleh para alim ulama, termasuk saya kutip semuanya dari perkataan Syekh Muhammad Al-Uraifi dalam kalimatnya Hayatu Zaujiyah, kehidupan berkeluarga seperti inilah. Jadikan hati kita berlabuh di muhrim kita, di pasangan kita. Lihat segala sesuatu secara umum, jangan memisah-misahkan hanya kejelekan saja. Lihat, pasti ada sisi baiknya, karena ada satu kebaikan yang didapat oleh pasangan kita. Kelembutan dibesarkan dan kekompakan dalam keluarga pun ada. Subhanallah. Belum lagi kalau di bawahnya adalah tentang apa? Tentang bagaimana menjadi suami istri yang soleh kepada anak-anaknya. Seperti itu. Kenapa? Setelah PR kita ini sudah selesai suami istri, barulah PR kita ke bawah. Siapa di bawah kita? Iya, dan apa namanya, kalau di MLM itu apa? Downline kita itu anak-anak itu. Iya, karena apa? Karena itu yang akan membawa pahala kita nanti kelak di akhirat begitu kita sudah wafat. Anak kita harus seperti apa? Ini adalah kesolehan suami istri. Bagaimana menjadi orang tua yang soleh seperti itu untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena anak ini sangat berpengaruh dalam kehidupan siapa? Orang tua. Ini saja 4 hal yang bisa disampaikan. Ini ringkasannya disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Uraifi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya 1 orang, 2 orang, silahkan. Mangga, hayyakillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak orang yang berubah, banyak ibu-ibu juga akhirnya bekerja dan sebagainya, di mana ada hal yang mungkin tidak harmonisan, bisa saja sih, tapi melihat fenomena saat ini, di mana isi kerja gitu, jadi ada yang lebih dominan dan sebagainya, terus mungkin juga nafkah jadi berubah-ubah ya, padahal kan Quran katanya suami itu pemimpin. Nah, peran apa sih sebetulnya suami sebagai pemimpin yang setepatnya gitu, walaupun memang dalam kondisi saat ini iya. dengan istri bekerja juga seharian dan sebagainya, gimana baiknya? Iya, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak dengan pertanyaan ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang harus diketahui oleh kita, pertama, bolehkah begini, ketika memang merasa kurang dalam kehidupan, karena tergantung kebutuhan. Sebetulnya kebutuhan kita ini akan selalu kurang kalau kita punya berapapun. Iya. Ketika punya berapapun, ada program baru, perlu lagi. Sekarang nih, Pak, pasalan kita per bulan cuma 10 juta ya Pak ya, dari Bapak. Kalau misalnya 15 juta aja Pak bisa begini. Nanti begitu dapat 15 juta, tetap ngeluh. Pak, cuma 15 juta ya Pak ya. Coba kalau 20 juta, selalu seperti itu. Selalu akan terjadi seperti itu. Maka pertanyaan sangat baik. Pertama, sifat qanaah yang ada. Kita perlu memiliki sesuatu apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Karena apapun yang kita inginkan belum tentu kita perlu. Saya tanya, kira-kira ibu bapak mau nggak helikopter? Mau ya, helikopter mau tuh. Perlu nggak kira-kira? Nah, gimana? Siapa yang nyupirnya? Siapa itunya segala macam? Kadang-kadang kita harus selalu mengatakan iya. Yang penting apa yang kita perlukan datang, bukan apa yang kita mau. Selanjutnya dengan matan hukum perempuan untuk mencari nafkah, nggak salah, silakan para perempuan yang mencari nafkah silakan. Iya, punten dengan mengatakan bukan resiko ya, tapi saya katakan beberapa perkataan. Pertama, perempuan cari nafkah boleh, asal
Satu, izin suami. Yang kedua, punten, tidak menterbengkalaikan turunan, anak, keluarga, khususnya anak-anak. Kenapa? Saya pernah menyampaikan di tempat ini, sahabat kami subhanallah sampai kaget. Karena apa? Karena la haula wala quwata illa billah, kisahnya anaknya ini karena suaminya sibuk, istrinya sibuk, jadi yang ngurus anaknya itu di rumah itu apa? Ya, babysisternya atau pembantunya. Begitu satu malam dengan mengatakan, Bu, kemarin si Ade panas dari pagi, sekarang masih panas sore. Iya, kayaknya masih panas. Ya sudah, tunggu sampai 3 hari masih panas. Ke dokter aja, nanti sore ke dokter sama ibu. Dibawa ke dokter. Dibawa, begitu datang, ini anak saya dok, sakit dok. Iya, kata dokternya, iya ya. Berapa panasnya? Panasnya itu, Mbak, berapa Mbak kemarin panasnya Mbak? 36, terus sorenya bisa jadi 37 atau 38, panasnya 38 ya, iya. Kalau malam bisa jadi 40, 39. Oh gitu ya. Oh iya. Catat. Sudah dikasih obat apa aja semalam? Mbak, obatnya apa aja kemarin, Mbak? Sudah dikasih ini, kasih ini. Oh iya, dikasih ini. Makannya apa? Susu apa? Mbak, susunya apa, Mbak? Dokternya bilang, Ibu, maaf, Mbaknya suruh di sini, ibunya di belakang. Subhanallah, dia sakit hati di situ. Langsung sakit hati. Astagfirullah. Dia bilang, mengatakan, kenapa saya jadi dokternya nanya sama si mbaknya? Nggak nanya, itu kan anak saya. Dia mengatakan, saya yang salah. Subhanallah. Saat itu dia ada mengatakan, Pak, Mama pamit. Pamitnya apa? Pamit untuk tidak bekerja untuk urusin anak saja. Mohon Bapak bisa kerja keras lagi. Kenapa? Ini kebutuhan gini-gini. Bismillah, Mah, Bapak akan cari nafkah. Mama pun dukung Bapak jaga anak-anak. Masya Allah. Memang seperti itu. Memang seperti itu mantapnya. Akhirnya istri itu tidak bekerja dan jaga anak. Allahu Akbar, luar biasa. Karena apa? Ternyata ngajinya bareng sama anaknya. Ibunya ngaji Iqra, anaknya ngaji Iqra. Iya, ibunya ngapalin Quran, anaknya ngapalin Quran. Ibu tahu Imam Masjid Quba, bukan Quba emas, Quba Madinah, iya kan? Imam Masjid Qubanya, anaknya jadi hafal Quran plus ibunya jadi hafal Quran. Kenapa? Dibilang dengan mengatakan, ibu ditanya nih, ibu hafal Quran sejak kecil? Enggak. Ibu hafal Quran kapan? Ya, baru 2 bulan 3 bulan ini. Kok bisa? Bersamaan dengan hafalan anak saya. Jadi yang ngajarin Qurannya siapa? Ibunya. Nah, ayo belajar nak. Ya kan anaknya nggak tahu kalau ibunya juga nggak hafal. Dikiranya yang ngajarin tuh hafal aja. Coba nak ya. Amma yatasaalun, anaknya amma yatasaalun. Ibunya juga amma yatasaalun. Ibunya ngapalin, anaknya ngapalin. Bersamaan dengan anaknya hafal juga. Jadi dengan mengatakan bolehkah istri kita? Boleh. Satu apa? Satu dengan mengatakan izin suami. Yang keduanya apa? Anak-anak hati-hati. Karena apa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, tanda kiamat itu ada satu kalimat, wattajaratul mar'atu ma'a zawjiha hirsan 'ala dunya. Mananya apa? Dengan menyebutkan bahwa keluarnya suami istri untuk mencari nafkah, ya, karena takut dengan keduniaan, jadi bolonglah pertahanan, jebollah pertahanan rumah. Kenapa? Walau bagaimanapun istri harus jaga pertahanan rumah. Suami silakan pergi sana, istri jaga pertahanan rumah. Subhanallah, dengan mengatakan begitu, maka ketika ada apa-apa suami bisa dengan mengatakan, kok anaknya begini? Iya, dan punten juga istrinya, punten, saya katakan harus siapnya apa? Kalau anak-anaknya sukses, suaminya nggak pernah hebat mama ngedidiknya, jarang begitu. Hebat anak kita ya Maya. Ya, padahal itu bisa begitu karena istrinya itu. Iya, tapi begitu jelek nilainya, kenapa sih mah? Bisa begitu mah? Nanyanya kepada istrinya. Tapi kalau bagus, anak kita mah, iya mah, anak kita, saya capek. Tapi anak kita, tapi kadang-kadang begitu tuh. Kenapa? Itu curhatan bukan dari siapa, dari kawan-kawan. Dengan giliran anak saya waktu itu nilainya jelek, saya sampai, kamu kerja apa aja di rumah? Anak saya sampai begini kok, anak kita nggak beres-beres. Coba dong mah gini. Iya. Begitu bagus, keren mah anak kita mah, luar biasa. Nggak ada terima kasih mah ya, ini anak sudah jadi begini. Nggak ada terima, nggak apa-apa. Kenapa? Kan kita lillah, kompak bagi tugas, nggak apa-apa. Jadi dengan boleh saja, tapi hati-hati jangan kejebak dengan hal-hal yang merugikan, terutama untuk dunia kesempatan yang saat ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, jaga dan jaga. Apapun
anak bisa begini, ikutin. Iya, ikutin. Itu adalah yang luar biasa. Maka dengan menyebutkan kompak, dengan mengatakan minimal ada hubungan juga. Misalnya dengan mengatakan begitu tidak sempat ketemu dengan anak, khususnya suami, telepon. Nah, lagi di mana nih, Nak? Mau berangkat sekolah, misalnya sekolahnya nggak boleh apa? Nggak boleh bawa telepon. Ya udah. Punten, saya pernah mengatakan kan di pertemuan yang lalu, punten, salah satu terbaik untuk keluarga adalah makan berjamaah. Iya kan? Ini nih tadi muafaq, makan berjamaah. Ajak anak-anak semuanya. Itu salah satu hayatus zaujiyah. Nah, yang pertama, nah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, turun. Kenapa? Makan sama-sama. Masya Allah. Dengan makan sama-sama, lihat. Luar biasa. Kasih waktu kesempatan anak-anak juga kumpul. Itu adalah satu kebaikan yang ada. Jadi, usikum ya nafsi bitaqwallah. Bagaimana hukumnya? Boleh saja mencari nafkah seperti itu. Nanti akan berkembang. Boleh nggak istri punya duit hasil kerja sendiri, suami nggak tahu duitnya diapain aja? Boleh nggak duit istri diatur oleh suami padahal hasil kerja istri? Itu panjang lagi fikihnya. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri banyak istri yang lebih dominan untuk nafkah di keluarga. Mungkin, tapi punten, solehahnya wanita dengan mengatakan, Pak, saya dapat segini. Subhanallah, itu ahli surga banget itu. Pak, mama dapat segini per bulan. Kira-kira ini buat apa ya, Pak ya? Silakan. Masya Allah. Suaminya alhamdulillah. Suaminya bagus lagi. Simpan saja di mama tabungannya kalau ada apa-apa. Karena ini adalah uang mama dan bapak ridho. Semampu bapak untuk listrik, untuk air, untuk itu bapak yang bereskan. Mama simpan saja kalau ada apa-apa. Masya, itu dua-duanya soleh. Oh, ini kadang-kadang ada yang bilang dengan muatan, ini duit untuk apa? Ini uang mama kerja. Nih, papa simpan. Nih, papa simpan. Dihabisin, subhanallah. Atau sebaliknya dengan muatan, ini uang saya. Selesai. Mah, gajinya mah habis. Kok habis? Apain juga? Kan nggak apa-apa. Apa hasil uang-uang saya? Itu pun memang secara agama nggak disalahkan. Seorang wanita yang dapat rezeki sendiri, punten, mengatur sendiri kehidupan nggak disalahkan. Tapi punten, itu adalah celah daripada ketidakkompakan. Kalau sudah tidak kompak, hati-hati apa yang terjadi? Perpecahan yang ada. Selalu lagi dalam keadaan curiga. Jadi itu yang dikatakan suami kalau seandainya seperti itu, makanya kompak untuk mencari ilmunya itu di sini biar lebih afdal dan lebih tenang dan lebih indah dan lebih dahsyat untuk suami istri yang ada. 4 hal ini dipegang kira-kira dengan mata, oh iya ya, punten. Kenapa demikian? Karena kalau istri dinasihati suami kadang nggak nerima. Juga sama, suami dinasihati istri nggak terima. Tapi kalau yang nasihatnya orang lain terima. Coba kalau suami dinasihatin istri, bapak gini ngomong aja kayak udah beres. Itu sama suaminya juga, dia bilang, mama tuh harusnya begini, bilang aja. Coba kalau duduk di pengajian saya ngomong, diam aja dia kan. Iya. Paling begitu sambil lihat-lihatan, misalnya suami di sini, suaminya di sini, istrinya di sini, begitu tersinggung, tuh kan, tuh tunjuk-tunjukkan. Paling tunjuk-tunjukkan, subhanallah. Maka kalau dibawa ke pengajian enak. Kalau dinasehatin sama pasangan kadang ada gengsinya. Tapi kalau dinasehati oleh orang lain nggak bisa. Oh iya betul. Apalagi kalau sudah ada dalam kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, dalam beberapa hadis yang saya kutip sedikit tadi. Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita majur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di Rumil Al-Hilya ini atau di Rumil ini kita akan ada sunatan masal insya Allah tanggal 17 Juni ya, 17 Juni. Silahkan yang ingin berpartisipasi untuk khitanan masal ini, yang kita biasanya sampai puluhan ya, ada bisa berapa? 60 ya, karena tempat di sana bukan kita tidak mau lebih banyak lagi, karena memang di sananya melakukan seperti, dan kita akan mengadakan khitan ini bukan khitanan massal yang asal ceprek dipotong, tidak, tapi benar-benar memperlakukan mereka seperti anak kita sendiri. Kontrolnya ada, subhanallah. Terus apalagi pakai apa namanya itu, klaim apa? Laser ya, dengan laser seperti itu, masya Allah. Pokoknya masya Allah, siapapun yang melakukan ini adalah kebaikan. Jadi kalau mau berpartisipasi silahkan, bisa dihubungi Rumil, nggak tahu ya di mana ya ininya, penelitiannya ada ya. Oh ada penelitiannya di sana, iya ada penelitiannya di sana. Jadi kalau mau silahkan. Karena apa? Karena pertama kita akan mengkhitankan mereka. Setelah itu kita akan berikan bingkisan juga kepada mereka. Setelah itu bukan hanya sekedar bingkisan kepada mereka, plus mereka pun ada kontrol ulang. Iya, berapa kali kontrol? 2 kali ya, kontrol ulang 2 kali.
Oh, santunannya 2 kali, masya Allah. Iya, lagi kontrol pun dikasih santunan lagi. Lagi kontrol pun disantunan. Jadi kalau bapak mau dapat santunan, daftar aja. Maksud saya mau menyantuni, daftar saja. Maksud saya begitu. Kalau mau nyantuni silakan daftar. Ibu mau nyantuni silakan daftar saja. Biasanya ada di situ per orang. Kalau untuk nyunatin per orang berapa itu? Oh, sukarela aja sekarang. 1 juta per orang ya, sama santunan itu ya. Iya, jadi kalau sama santunan 1 orang itu 1 juta. Jadi untuk, tapi sukarela aja. Mau apa terserah, tapi dikumpulkan nantinya insya Allah akan baik. Jadi perlu diketahui ini juga dalam majelis ta'lim yang sangat indah ini, dan sampai hari ini banyak dengan mengatakan, Nabi Maki, kenapa sih di Rumil kalau bisa pakai kartu anggota? Nggak perlu pakai anggota, semuanya adalah saudara anggota kita dalam hati kita masing-masing. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi mengatakan jamaah Rumil biar kasih seragam aja semuanya, ribet lagi kasih seragam. Subhanallah, nanti begitu datang nggak kebayang, begitu datang kuning semuanya, kuning liur. Subhanallah, datang lagi hijau semuanya, kan bingung. Lebih baik kayak begini saja. Iya, yang kalau yang seragam itu yang paling di SD, SMP, SMA, kuliah nggak ada seragam. Jadi kalau dibilang mengatakan ini apa? Paling banter kalau seragam tuh SMA lah gitu. Kalau kita mah kuliahan insya Allah. Jadi terserah. Jadi mau pakai apa enak nikmat. Kenal beberapa. Bilangin dong guru biar seragam biar indah dah. Tidak. Iya, kenapa? Enak begini, nyaman, santai, segala macam. Maksudnya dengan matan ini termasuk yang seperti itu. Jadi matan pengen seragam? Enggak, silakan. Insya Allah yang penting muslimah, yang baik, yang rapi seperti itu. Iya, tidak salah. Terus kartu-kartunya tidak. Makanya dengan mengatakan ketika nanti saya mau untuk khitanan massal, silakan. Bayangkan saja, orang sudah dikhitan, ini sampai dia wafat tetap itu tidak ada perubahan segede itu. Maksudnya tetap dikhitan, nggak ada khitannya 2 kali, tetap aja khitan seperti itu. Subhanallah, tetap sampai dia sholat segala macam yang menjadikan dia ini adalah punten syarat sehaji, syarat sholat diantaranya apa? Khitan kan? Khitan. Subhanallah. Jadi kalau bagusnya jamaah haji mau haji cek dulu khitan belum? Khitan, tapi nggak mungkin ya. Dengan mengatakan jadi itu khitan salah satunya yang terpenting dalam bagian syariat. Jadi siapa yang mau berpartisipasi, insya Allah jazakumullah khair. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Hanya untuk membuka saja sebetulnya ya dari Rumil sendiri sudah siap untuk itu, tapi mengajak silahkan saja. Kalau ada yang mau ikutan monggo, iya monggo. Kalau mau ikutan silahkan disalurkan nanti untuk orang fakir miskin yang akan dikhitan. Ini saja. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan ada manfaatnya. 4 hal yang harus kita pegang baik-baik, mudah-mudahan bisa melaksanakannya dalam kehidupan keluarga. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.